Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan bagi kita semua. Kami, tim Anasida dari Poltekkes Kemenkes Surakarta, menyatakan kesetujuan terhadap mosi perdebatan sebagai gerakan feminis. Dewan ini menyesali bentuk ekspresi diri wanita dalam mengekspresikan seksualitasnya. Dewan Juri yang terhormat, kami melandaskan 2 poin argumentasi pada mosi perdebatan sebagai gerakan feminis. Dewan ini menyesali bentuk ekspresi diri wanita dalam mengekspresikan seksualitasnya. Yang pertama, banyak faktor kesalahan yang dilakukan wanita dalam mengekspresikan seksualitasnya. Di antaranya adalah faktor pendidikan, faktor ekonomi, dan juga keinginan untuk terkenal. Yang kedua adalah, pada saat ini tubuh wanita masih dalam ranah publik, tubuh yang seharusnya privat, dan juga masih masyarakat yang mengatur hak-hak di dalamnya. Di Indonesia sendiri, membahas tentang seksualitas adalah hal yang tabu untuk diperbincangkan, sehingga orang pada umumnya dalam mencari kata seksualitas itu mereka sembunyi-sembunyi tanpa ada pengawasan tenaga pendidik. Hal ini yang menyebabkan pendidikan seksualitas dan kesehatan reproduksi yang tidak ada reliable dengan realita perilaku seksual dan resiko seksual yang ada. Pada buku Lensa Gender Media, Meta-analisis politisi perempuan, dijelaskan dalamnya mengenai feminisme gelombang ketiga, di mana di dalamnya ahli teoritis telah mencatat bahwasanya perempuan muda di media arus saat ini telah disesuaikan dengan secara sempit untuk mencerminkan gaya yang sebelumnya ditemukan dalam pornografi. Gaya-gaya ini termasuk proyeksi ketersediaan dan minat yang konstan pada seks, konstruksi citra diri yang panas, kesediaan untuk melakukan kesiapan seksual ini melalui gaya pakaian, postur, dan aktivitas. Jika citra ini sebelumnya dipahami sebagai mengobjektifikan, merendahkan, dan sering dicapai melalui pemaksaan atau penyuapan dalam produk media arus utama, sekarang ditampilkan sebagai bentuk ekspresi bebas dari seorang wanita. Wanita memiliki kebebasan yang utuh untuk belajar dan memutuskan ekspresi seksualitasnya. Namun, bagaimana mungkin hanya ada satu cara untuk melihat hal ini? Seksualitas itu bisa menjadi perihal gugusan pikiran yang mereka dapatkan, contohnya dalam menulis, melukis, berakting, atau berdrama. Ini adalah tubuh dan gugusan pikiran kita sendiri dan kita tidak dapat memberikan tubuh kita hancur. Dewan Juri yang terhormat, sebelum membahas tentang faktor-faktor yang melatar belakangi kesalahan wanita dalam mengekspresikan seksualitasnya, saya akan sedikit menyinggung mengenai salah satu bentuk objektivitas seksual, yaitu pornografi. Pornografi menurut feminisme radikal secara garis besar adalah tindakan yang memanfaatkan wanita sebagai objek seksual semata. Dan oleh karenanya, pornografi dianggap sebagai penghinaan dan perendahan terhadap derajat wanita. Namun sayangnya, sebagian wanita sekarang justru menjadikan diri mereka sendiri sebagai objek seks, di mana hal tersebut sebagai bentuk ekspresi pemberdayaan diri mereka atas laki-laki dan pernyataan kebebasan mengekspresikan seksualitas mereka. Serta tidak sedikit yang rela menjual diri mereka. Dewan Juri yang terhormat, terdapat banyak faktor yang melatar belakangi kesalahan wanita dalam mengekspresikan seksualitasnya, di antaranya faktor ekonomi, faktor pendidikan, dan faktor ingin untuk terkenal. Yang pertama ada faktor ekonomi. Dewan Juri yang terhormat, perlu diketahui bahwa tekanan ekonomi yang menyebabkan adanya pertimbangan-pertimbangan ekonomis untuk mempertahankan kelangsungan hidup dan khususnya dalam usaha mendapatkan penghidupan yang layak. Oleh karenanya, banyak wanita yang memilih untuk menjadi pekerja seksual. Kementerian Sosial juga menyatakan pada tahun 2018 lalu, Indonesia merupakan negara dengan jumlah lokalisasi paling banyak di dunia. Selain itu, pada tahun 2019, Koordinator Nasional Organisasi Perubahan Sosial Indonesia mengungkapkan bahwa estimasi jumlah pekerja seks perempuan di Indonesia mencapai kisaran 230.000 orang dan jumlah tersebut bukanlah jumlah yang sedikit. Selanjutnya ada faktor pendidikan. Tidak dipungkiri, pendidikan adalah hal yang sangat penting dalam segala bidang kehidupan, tidak terkecuali dalam pengekspresian seksualitas. Konsep pendidikan seksualitas yang komprehensif tidak cukup hanya berupa pemberian pengetahuan saja, namun juga perlu diberi kesempatan agar mampu mengembangkan
keterampilan, sikap, dan nilai-nilai yang dibutuhkan untuk menentukan seksualitas sebagai individu maupun dalam berelasi secara fisik dan psikis. Pendidikan seksualitas yang komprehensif juga perlu memperhatikan konteks sosial budaya yang ada. Juga ada faktor popularitas. Banyak orang yang melakukan segala cara untuk mendapatkan popularitas. Terkadang mereka tidak peduli apa yang mereka lakukan ini melanggar norma atau tidak. Salah satu contoh kasus yang terjadi di Indonesia saat ini adalah video seorang wanita yang menjilat es krim di depan alat kelamin seorang pria. Video tersebut menjadi kontroversial karena menimbulkan banyak pro dan kontra di kalangan pengguna media sosial. Video tersebut dianggap mengarah pada konten pornografi. Hal tersebut sangat disayangkan karena konten semacam itu dapat diakses oleh segala umur. Dikarenakan hal-hal tersebut, perempuan tidak lagi dipandang sebagai manusia, tetapi semata-mata sebagai benda yang bebas diobjektifikasi dan dikomodifikasi untuk kepentingan dunia patriarki. Dewan juri yang terhormat, argumentasi yang kedua akan saya sampaikan mengenai tubuh wanita masih menjadi ranah publik, di mana tubuh yang seharusnya bersifat privat, namun masyarakat merasa memiliki hak untuk mengaturnya. Kita mulai dari definisi objektifikasi seksual. Objektifikasi seksual adalah sebuah tindakan memperlakukan seseorang sebagai alat pemuas hasrat seksual. Salah satu contoh objektifikasi seksual adalah pornografi. Pornografi menurut feminisme radikal secara garis besar adalah tindakan memanfaatkan wanita sebagai objek seksual semata. Dan oleh karenanya, pornografi dianggap sebagai penghinaan dan perendahan derajat wanita. Pada saat ini, tubuh wanita masih menjadi ranah publik, di mana tubuh yang seharusnya bersifat privat, masyarakat merasa memiliki hak untuk mengaturnya. Masih ada banyak kasus di Indonesia akan ketidaktepatan cara wanita dalam mengekspresikan seksualitasnya. Seperti kasus yang telah disampaikan oleh pembicara kedua, maka dapat disimpulkan bahwa pada saat ini wanita mengekspresikan seksualitasnya lebih ke arah negatif dan seakan menjadi konsumsi publik, di mana tak jarang masyarakat menjadikan objektifikasi seksual mereka. Dewan juri yang terhormat, sebenarnya wanita dapat menjadi dirinya sendiri ketika wanita memiliki kebebasan untuk memilih melakukan sesuatu, tetapi juga sadar akan tanggung jawab yang muncul dari pilihannya. Media massa harusnya ikut membantu wanita menambah pengetahuan dan merubah gambaran diri mereka. Tetapi pada saat ini, media massa seakan menjadi wadah mengekspresikan seksualitas wanita. Maka dari itu, kami tetap berdiri pada posisi pro akan MOSI sebagai gerakan feminis. Dewan ini menyesali bentuk ekspresi diri wanita dalam mengekspresikan seksualitasnya. Melihat teori hierarki yang dikemukakan oleh Abraham Maslow, menyatakan bahwa manusia memiliki 5 kebutuhan dasar. Salah satu di antaranya adalah kebutuhan fisiologis, yang merupakan kebutuhan paling dasar pada manusia, di antaranya adalah kebutuhan seksual. Dewan ini menyesali bentuk ekspresi diri wanita dalam mengekspresikan seksualitasnya, di mana pada saat ini wanita mengekspresikan seksualitasnya lebih ke arah negatif. Konstruksi seksualitas wanita Indonesia perlu dipaparkan dalam pendidikan seksualitas, yang juga terkait dengan kesehatan reproduksi. Wanita Indonesia perlu diedukasi bahwa mereka adalah makhluk seksual yang dapat mempertanggungjawabkan fungsi seksual dan kesehatan seksualnya secara positif. Hal tersebut juga perlu dikaitkan dengan kenikmatan seksual beserta dengan dampak resiko seksualnya. Dengan demikian, maka pendidikan seksualitas pada wanita Indonesia akan lebih efektif. Dewan juri yang terhormat, ada beberapa cara untuk menanggulangi hal ini. Akan tetapi harus dilakukan tidak hanya dari diri sendiri dan masyarakat, namun juga pemerintah. Karena pada dasarnya ketiga komponen tersebutlah yang memegang peran penting dalam keberhasilan mencegah bentuk ekspresi wanita dalam mengekspresikan seksualitasnya ke arah negatif. Hal-hal yang perlu dilakukan diantaranya yang pertama, intensifikasi pemberian pendidikan keagamaan dan kerohanian untuk memperkuat iman terhadap nilai-nilai religius dan norma kesusilaan.
Kedua, menciptakan bermacam-macam kesibukan dan kesempatan rekreasi bagi anak-anak puber untuk menyalurkan kelebihan energinya. Ketiga, memperluas lapangan kerja bagi kaum wanita disesuaikan dengan kodrat dan bakatnya, serta mendapatkan upah atau gaji yang cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-harinya. Yang keempat, penyelenggaraan pendidikan seks dan pemahaman nilai perkawinan dalam kehidupan keluarga. Yang kelima, pembentukan badan atau tim koordinasi dari semua usaha penanggulangan efek negatif akan cara mengekspresikan seksualitas wanita. Keenam, penyitaan terhadap buku, gambar, serta majalah pornografi dan film-film biru atau sarana lain yang merangsang nafsu seks. Yang ketujuh, resosialisasi akan mereka bisa dikembalikan sebagai warga masyarakat yang baik. Dewan juri yang terhormat, dengan hal ini diharapkan dapat menekan timbulnya efek negatif dan dari cara mengekspresikan seksualitas wanita yang sejatinya membawa dampak buruk bagi diri sendiri serta lingkungannya. Maka dari itu, saya tegaskan sekali lagi bahwa kami tetap berdiri pada posisi tim pro akan MOSI sebagai gerakan feminis. Dewan ini menyesali bentuk ekspresi diri wanita dalam mengekspresikan seksualitasnya.